Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Reading kali ini bersifat general ya guys, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai readingnya ya. Yang pertama ada kartu 3 pedang, 3 koin, The Star, Knight of Swords, 6 cawan, Page of Cups, The Hierophant, 8 pedang. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 cawan. Oke. Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 2 cawan. Oke, kartu 2 cawan biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya mayoritas dari kalian untuk minggu ini mungkin akan fokus untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu ya, dengan keluarga di rumah, dengan pasangan dan teman-teman ya. Bagi yang lain mungkin di sini kalian lagi ingin meminta pendapat dari mereka, berdiskusi, berkomunikasi ya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang tersebut ya, kepada keluarga, pasangan, dan teman-teman. Ya, untuk minggu ini. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kalian bicarakan, komunikasikan dengan seseorang nantinya ya. Terus di bawahnya ada kartu 10 tongkat. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kalian juga akan merasa berat banget ya, berat dalam mengambil keputusan mengenai sesuatu hal, terutama yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pasangan, dan teman-teman kamu untuk minggu ini ya. Bagi yang lain mungkin di sini kalian lagi merasa tertekan hatinya untuk minggu ini dikarenakan ada suatu masalah rumit yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Misalnya mungkin sedang mengalami masalah sulit dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga dengan kartu 2 cawan tadi ya, di sini kalian perlu untuk selalu berdiskusi, berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu, supaya kamu bisa mendapatkan sudut pandang dan perspektif yang baru, ataupun supaya kamu bisa mendapatkan sebuah solusi yang lebih baik untuk memecahkan masalah tersebut nantinya ya. Terus di bawahnya ada kartu The Devil. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn ya, atau bisa juga dengan zodiak Virgo dengan kartu The Hermit ini. Oke, terus bagi yang lain dengan kartu The Devil, mungkin akhir-akhir ini kalian telah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit yang telah membuat kamu merasa stuck banget ya, dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Misalnya mungkin pernah mengalami masalah dalam asmara, masalah keuangan, dan sebagainya ya. Dengan kartu The Hermit tadi, mungkin di sini kalian juga telah meluangkan waktu sendirian untuk berpikir akhir-akhir ini, untuk mencari tahu sumber masalah tersebut ya, yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Oke? Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 cawan. Kartu 3 cawan juga hampir sama dengan kartu 2 cawan tadi ya, sama-sama melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya mayoritas dari kalian memang dalam minggu ini mungkin lagi ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin di sini kalian juga ingin berbicara dengan mereka, ingin berkomunikasi, menyampaikan sebuah pendapat dan pemikiran ya. Misalnya bagian lain mungkin lagi ingin meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang yang paling dekat dengan kamu untuk minggu ini ya. Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah masalah rumit akhir-akhir ini, disarankan banget untuk cerita ya, meminta pendapat dan bantuan dari mereka, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru, supaya kamu bisa mendapatkan solusi alternatif baru untuk menyelesaikan sebuah masalah yang pernah kamu alami akhir-akhir ini ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu 3 pedang dan kartu 3 koin. Dengan kartu 3 pedang ini, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi terluka hatinya ya. Soalnya di sini kalian juga sepertinya telah mengalami sebuah
kekecewaan, ya ada suatu hal yang membuat kamu frustasi banget akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi merasa kecewa berat terhadap pasangan, kecewa berat mengenai kondisi keuangan dan pekerjaan dan sebagainya, ya. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kamu lagi merasa kecewa berat akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu 3 koin di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian lagi ingin fokus dengan masa depan, fokus untuk memperbaiki ataupun membangun kembali hidup kamu secara perlahan-lahan, ya. Dikarenakan memang ada suatu hal yang pernah runtuh akhir-akhir ini, ada suatu hal yang membuat kamu merasa kecewa dan down banget, ya, dengan kartu 3 pedang tadi. Di sini kalian lagi kecewa berat mengenai suatu hal akhir-akhir ini, sehingga dengan kartu 3 koin kalian lagi fokus untuk bergerak maju ke depan, fokus untuk membangun kembali hidup kamu secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin kalian lagi ingin membangun kembali kondisi keuangan, membangun kedekatan bersama dengan seseorang, ya, sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya 3 cawan tadi. Di sini kalian mungkin lagi ingin membangun kedekatan bersama dengan keluarga, pasangan dan teman-teman untuk minggu ini. Ya, bagi yang lain mungkin tentu saja kalian lagi ingin membangun kembali kondisi keuangan dan pekerjaan kamu secara perlahan-lahan. Jadi jangan lupa untuk berdiskusi, meminta pendapat dan bantuan dari mereka, ya, dari orang-orang yang paling dekat dengan kamu dalam minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 cawan dan kartu Page of Cups. Dengan kartu Page of Cups ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendengarkan sebuah kabar berita, informasi baru, bisa mengenai banyak hal, ya. Misalnya mungkin akan mendapatkan sebuah berita mengenai teman, mengenai pasangan, ya. Bisa juga mungkin mendapatkan sebuah informasi mengenai pekerjaan dan sebagainya. Dan dengan kartu 6 cawan di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian masih bernostalgia, masih memikirkan masa lalu, ya, belum bisa move on dari sebuah kejadian yang pernah kamu alami akhir-akhir ini. Dengan kartu 6 cawan ini sepertinya kalian lagi memikirkan secara terus-menerus masalah tersebut, belum bisa move on intinya, ya. Misalnya mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara, pernah mengalami masalah di tempat kerja, ya, dan sebagainya. Sehingga dengan kartu Page of Cups di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi akan mendapatkan sebuah informasi baru yang nantinya justru akan memberikan sebuah kesempatan buat kamu untuk bergerak maju ke depan, ya. Di sini kalian juga berkesempatan untuk memperoleh sebuah peluang baru dengan kartu Page of Cups, ya. Jadi gunakan kesempatan untuk melangkah maju ke depan. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu dengan kartu 3 cawan tadi, ya, dengan keluarga, dengan pasangan dan teman-teman, supaya kamu bisa move on dari sebuah masalah. Soalnya dengan kartu 6 cawan ini kalian sepertinya dalam minggu ini lagi cenderung bernostalgia, ya, belum bisa melupakan masa lalu. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu The Star dan kartu Knight of Swords. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aquarius, ya, dengan kartu Star ini. Bagi yang lain dengan kartu Star, sepertinya ada sebuah rasa optimis tinggi yang akan kalian alami di sini. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah rasa optimis yang cukup tinggi, ya. Di sini kalian lagi merasa percaya diri dalam melangkah maju ke depan, percaya diri dalam melakukan sesuatu hal yang baru misalnya, ya. Terus dengan kartu Knight of Swords di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian cenderung bergerak dengan cukup cepat, sangat terburu-buru banget, ya, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal, ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan yang baru, ya, keputusan yang penting, perlu untuk berhati-hati. Soalnya dengan kartu ini kalian cenderung sangat cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan, namun biasanya sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati. Silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam, pertimbangkan pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan, ya, baik itu dalam keputusan dalam asmara, keputusan mengenai pekerjaan dan sebagainya, ya. Soalnya dengan kartu The Star kalian juga merasa optimis, percaya diri dalam melakukan segala sesuatu hal, perlu untuk berhati-hati dan tenang. Dengan kartu Knight of Swords di sini kalian cenderung terburu-buru dalam bertindak, dalam mengambil keputusan penting untuk minggu ini, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi dalam minggu ini kalian mungkin lagi mempertanyakan sebuah komitmen dari seseorang, ya. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah komitmen. Misalnya mungkin akan mempertanyakan komitmen dari pasangan, dari teman dan sebagainya, ya. Soalnya di sampingnya ada kartu 8 pedang juga. Jadi artinya dalam minggu ini kalian juga lagi merasa cemas khawatir, memikirkan suatu hal, ya. Mungkin di sini kalian lagi mengkhawatirkan komitmen dari seseorang, ya. Apakah seseorang bisa memberikan komitmennya kepada kamu apa enggak misalnya, ya. Jadi bagi kamu yang lagi butuh komitmen, perlu untuk berhati-hati dan bersabar, ya, karena segala sesuatu butuh proses, ya. Soalnya dengan kartu 8 pedang kalian cenderung merasa khawatir banget, ya, mengenai suatu hal.
Terus bagi yang lain mungkin di sini kalian juga akan mengkhawatirkan masalah pekerjaan. Soalnya kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah organisasi yang besar seperti perusahaan tempat kamu bekerja selama ini, ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, mungkin dalam minggu ini kalian cenderung merasa cemas khawatir, memikirkan kondisi pekerjaan, ya, apakah bisa bertahan lama di tempat kerja apa enggak misalnya. Bagi yang lain mungkin sedang menantikan suatu kabar mengenai pekerjaan, ya. Dalam minggu ini ya nantinya justru akan membuat kamu merasa cemas khawatir dengan kartu 8 pedang tadi, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dengan kartu Knight of Swords. Mungkin di sini kalian cenderung bergerak dengan cukup cepat dalam menyimpulkan sesuatu hal, cepat dalam mengambil keputusan. Jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Di sini kalian cenderung merasa percaya diri dengan kartu The Star, cukup optimis dalam minggu ini, ya. Jadi jangan lupa untuk berdiskusi bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu ketika kamu mengalami sebuah hambatan dan rintangan, ya, dalam minggu ini dengan kartu 3 cawan sebagai tema utama. Ya, gunakan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang paling dekat, ya, dengan kamu. Terus bagian lain gunakan kesempatan untuk berbicara, meminta pendapat dan dukungan dari mereka nantinya dalam minggu ini, ya. Oke, kayaknya segitu aja, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.